Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Marhantu Lutfia dengan NPM 12 10 20 609. Saya dari manajemen tingkat 2 dengan mata kuliah manajemen inovatif. Yang pertama, kita masuk kepada jenis dan kategori kompetensi mengenai konsep dan sejarah kompetensi. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai kompetensi. Menurut Michael Armstrong, kompetensi itu adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Margaret Dale, kompetensi juga menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut McClellan, kompetensi itu adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau dalam suatu situasi. Komponen mengenai kompetensi. Yang pertama ada motivize, yang kedua self-concept, yang ketiga skill, keempat traits, dan yang kelima knowledge. Berikut adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian dan keterampilan, di mana aspek ini memegang peran yang penting dalam membentuk kompetensi. Berikutnya adalah pengalaman, di mana pengalaman juga adalah elemen paling penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap suatu tugas atau tanggung jawabnya. Karakteristik personal, di mana karakteristik kepribadian seseorang juga turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi, di mana memang motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Isu emosional, di mana memang isu emosional ini menjadi hambatan yang sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, dan juga tidak kalah penting, adalah kapasitas intelektual, di mana kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan suatu kompetensi. Adapun tingkat perbaikan kompetensi, di mana memang suatu kompetensi ketika ingin diperbaiki memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, mudah diperbaiki. Beberapa contoh kompetensi yang mudah diperbaiki, seperti orientasi pelayanan, keahlian teknis, mengelola kinerja, dan lain sebagainya. Tingkatan yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, di mana ada beberapa contoh kompetensi yang agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, dan lain sebagainya. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan di mana kompetensi sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, pemikiran konseptualis, fleksibilitas, dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah dibahas mengenai pendapat beberapa ahli mengenai kompetensi. Bisa disimpulkan bahwa kompetensi itu merujuk pada pendekatan perilaku,
di mana perilaku tertentu bisa dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra, peran sosial, dan kemampuan.